Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Halo. Pada konten Meet Mipla kali ini, kita akan membahas model kit robot selain Super Sentai dan juga Gundam. Nah, kalau di Super Sentai kan udah sering di-review nih sama Putro Toys. Sedangkan kalau Gundam ya udah banyak didengar lah ya kalau untuk Gundam-Gundaman gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini kan pasti banyak yang belum tahu dan jujur saya juga masih belum tahu gitu. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Bang Rifki. Halo, sobat Putro Toys sekarang. Iya. Teman-teman Putro apa nggak tahu sih? Ayo, belum dapat ya. Oke, udah. Halo sahabat Putro Toys. Oke. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, di sini ada makanan dan minuman yang enak-enak banget. Jadi di video ini kita sambil ngemil-ngemil, ada dari Ropanggo, dan juga sambil minum-minum ini dari Kopi Pelau. Nah, buat Instagramnya nanti ada di sini. Ntar pokoknya pas editing ditampilin lah. Dan juga buat yang mau datang nanti alamatnya ada di bawah sini. Yep. Oke. Nah, jadi langsung kita mulai ngobrol-ngobrol ya, Bang. Iya. Nah, mungkin bisa jelasin dulu nih, di sini ada apa nih yang dua ini, yang sebelah kiri sama sebelah kanan? Oke. Jadi untuk yang sebelah kiri ini nih, itu dari lini Moderoid, yaitu lini plamo pertama dari Good Smile Company. Oh, ini malah yang pertama? Iya, itu paling pertama itu. Oke. God Mars tuh. Dan yang kedua ini ini dari seri Games Sergeant Keroro, mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya sebagian ya. Iya. Ini namanya Keroro Daishogun. Jadi dia sistemnya hampir sama kayak Sentai gitu, Gatai juga. Itu terdiri dari 5 mecha. Oh. Dia sih lebih dikenal sama dari lini Keropla namanya. Keropla. Iya. Dia udah sejauh ini udah ngeluarin 3 model. Yang pertama tuh God Keron, sama juga bentuknya mecha kayak gini juga. Yang kedua itu agak lupa gue namanya apa ya, tapi bentukannya tuh kayak kapal. Kendaraan-kendaraan gitu? Iya, kayak kendaraan. Dia gabungan dari 5 kapal juga, sama. Dan itu juga modelnya juga kayak kapal bajak laut gitu sih kalau nggak salah gitu. Dan yang ketiga ya ini, God Keron ini, dia modelnya dari samurai. Model samurai Jepang kayak gitu. Iya. Ini jujur aja ya, pertama kali lihat ini, wah jatuh cinta sih asli. Iya. Karena keren banget, dan ini juga bisa dipisah-pisah kan? Bisa dipisah-pisah jadi 5 mecha, dan masing-masing mechanya itu juga ada 2 model. Wow. Bentuk, ya. Jadi yang model mecha pertama sama satu lagi kayak ada mecha keduanya gitu. Oke. Tapi untuk mekanya ini, meka tetap berbentuk robot atau berbentuk kendaraan? Berbentuk robot dan kendaraan. Robot dan kendaraan? Iya. Tapi untuk yang kuning ini nih, ini dia modelnya emang bentukannya kayak kendaraan gitu sih. Jadi lebih ke arah kendaraan, walaupun sebenarnya dia mecha juga. Iya. Tapi emang lebih ke arah kendaraan gitu. Wah, oke. Nah, untuk Moderoid berarti ini yang pertama kali rilis ya? Iya. Nah, untuk yang Keropla itu ini yang pertama juga? Enggak, yang pertama itu God Keron. God Keron Namanya. Itu emang sih banyak yang bilang tuh lebih mirip ke Gundam gitu. Iya. Karena kan di anime sendiri juga si bosnya ini nih tuh demen banget sama Gunpla. Bahkan dia tuh pengen ngebikin Gunpla tuh buat jadi alat dia buat menguasai dunia gitu. Waduh. Ya aneh lah dulu sempet ini anime emang agak-agak lucu sih waktu itu. Oke. Dan ini juga rakitan semua ya dua-duanya? Iya, plamo semua, plastik model semua, rakitan semua. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, kayaknya untuk Moderoid sama Keropla lebih minim stiker ya kalau dibandingkan sama Minipla ya. Iya, benar. Ya emang sih sebagian juga ada yang gua pengen juga sih, cuma ya pen kecil-kecil aja sih. Iya. Tapi maksudnya dibanding sama Minipla nih, kayak sini kan ada si Kyoryu kan, dari Kyoryu-Ger, ya bisa kelihatan lah gitu letak stikernya di mana-mana aja. Sedangkan kalau di Kero apa namanya nih? Keropla. God Keron. Keroro Daishogun. Keroro Daishogun nih stikernya itu kayak lebih solid gitu, jadi dia lebih nyatu sama pewarnaan bodi dasarnya gitu. Iya, benar banget. Iya, jadi nggak shining, nggak
mengkilap kayak mini pla kan, Iya. ada agak mengkilap gitu kan. Iya. Oke. Nah untuk dari segi harga nih, untuk Moderoid sendiri, yang ini harganya berapa waktu dulu pertama dapat? Waktu itu gua beli harganya, kan gua waktu itu yang kalau dia Moderoid ini gua beli di Jepang ya. Itu kalau dirupiahin tuh sekitar 800 lah. 800 Ya, ya. 800-an. Oke. Nah kalau untuk yang si Kero ini, Nah, ini gua beli di sini tuh waktu itu harganya tuh sekitar 600-an lah. 600. Iya, itu udah satu set ya. Oke. Ya, karena dia juga ngejual satuan juga. Gitu. Cuma bedanya waktu itu untuk yang satuan itu dia nggak dapat jubah. Oh. Ya, jadi kalau yang untuk yang satu set ini, yang udah set 6 ini, set 1, 2, 3, 4, iya 6. Ini set 6 ini dapat jubahnya. Gitu. Iya. Wah. Nah ini kan kayaknya ini yang nggak pakai jubah ya? Iya, ini kebetulan lagi nggak dipakein jubahnya. Oh, iya. Bukan nggak pakai jubah, lagi nggak dipakai Lagi aja. pakai ya. Nanti Iya. yang versi jubah ada di sini. Tar di sini. Ya di sini lah pokoknya. Iya, ntar ada di Adalah di situ. Iya. Oke. Tapi untuk Moderoid sendiri nih, ini range harganya berapa? Range harga Moderoid dari zaman pertama ini sampai yang sekarang tuh sekitar berapa? Kalau sejauh ini ya, yang gue lihat tuh untuk harga Moderoid sendiri tuh masih sama sih. Emang harganya segituan 800-an. 800-an ya? 800-an ya, karena ya mereka sifatnya juga masih eksklusif sih di sini ya. Jadi agak jarang juga sih kalau gue lihat yang untuk yang jualan ini sih, Moderoid ini sih. Iya. Jadi ya harganya masih sekitaran segitu sih, 800-an juga. Oke. Ya masih dibilang hampir sama nggak sih sama Mini Play? Sama ya? Kalau Mini Pla dan Onita Ijin yang sekarang ya, Iya. itu juga ya udah mulai naik harganya around sekitar 600-700 sih. Mungkin kalau 800 kayaknya Shokugan mungkin. Shokugan ya? Iya, Iya. Shokugan around segitu atau Super Mini Pla zaman dulu juga kan. Iya, segitu kan. iya, 800-an. hampir sama lah harganya sama SMP lah sejauh ini. Oke. Kalau yang gue lihat-lihat di pasaran, karena ya emang dia juga masih agak susah sih nyarinya di Indonesia, maksudnya orang jual pasaran ya, untuk di ya, kayak Gunpla gitu. Iya, berarti masih kalah sama Gundam. Iya, benar, masih Aduh. kalah banget sama Gundam. Iya, Gundam sendiri juga ya orang-orang yang orang yang nggak ngikutin seriesnya pun kayaknya kalau ingin koleksi ya biasanya koleksinya Gundam sih Iya. dibandingkan sama semua yang ada di Iya, sini. lebih gampang didapetin lah Gunpla Iya. daripada Moderoid. Iya. Nah kalau untuk si Keroro ini sekitar berapa untuk harganya dari semua ininya ya, semua yang udah dikeluarin di Keropla untuk harganya tuh sekitar berapa? Masih sekitar 600-an juga sih. Semuanya juga 600-an berarti ya? Iya, karena ya gimana ya, sebenarnya nggak mau ngomong ini ya, underdog juga sih sebenarnya ini anime ini, tapi banyak juga yang tahu. Cuma untuk plamonya sendiri tuh kalau gua lihat tuh agak gampang juga enggak, ya 50-50 lah, masih mudah untuk didapat lah gitu. Oke. Tapi untuk yang versi satu setnya ini gue udah jarang lihat sih. Nggak tahu, mungkin ada di toko-toko online gitu ya jual untuk yang satu setnya. Tapi kalau yang sendiri-sendiri per set satuannya itu masih ada sih, masih gampang didapatnya sih gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk si Keropla ini nih, soalnya kalau Moderoid kan ya kita tahu lah yang si Dyna Xenon itu kan keluar baru kan. Nah, kalau untuk Keropla ini ada updatean terbaru nggak untuk produknya? Kalau sekarang sih kayaknya belum ya. Ya karena ya yang juga gua baru tahu ya paling terbaru ya si Daishogun ini sih. Daishogun ini ya? Iya, sejauh ini baru keluar ya paling baru dia aja. Belum ada yang keluar yang lainnya sih. Itu entah mungkin nggak dilanjutin lagi atau karena animenya juga sendiri kan udah selesai ya. Kalau masalah udah tamat gitu, jadi nggak dilanjutin lagi untuk mekanya ya. Jadi ya ini yang paling terakhir sih, paling terbaru ya ini. Rilisan terbarunya gitu. Oke, nah untuk bahan nih, kan Bang Rifki kan juga ngoleksi Mini Pla dan Super Mini Pla kan? Iya. Untuk bahan di antara si Moderoid, terus Keropla sama si Super Mini Pla dan Mini Pla itu kira-kira lebih bagus yang mana? Oke, untuk bahan ini pribadi ya. Iya. Maaf ya nih ya pribadi ya. Oke. Iya. Pendapat dari Bang Rifki nih ya? Iya, ini pendapat gue sendiri nih. Iya, oke. Kalau untuk ke kualitas bahan sih, ya inilah
Super Mini Pla atau sekarang SMP juga lebih bagus sih. Shokugen H. Iya, tapi kalau untuk dibandingkan antara Moderoid sama ini Keropla ini untuk lebih solidnya sih lebih solidan Keropla sih. Oh, oke. Iya. Mungkin ya karena mungkin ini juga dari Godmars ini kan dia Moderoid pertama ya. Jadi kayak dari GSM mungkin masih agak sedikit meraba-raba lah kualitas produknya kayak gimana gitu. Masih produk percobaan berarti. Iya, nggak tahu sih mungkin yang sekarang udah bagus apa nggak, mungkin teman-teman yang udah megang Dena Xenon atau Moderoid yang terbaru udah merasakannya kayak gimana gitu. Kalau gue pribadi sih untuk yang Godmars ini sih agak keras sih untuk plastiknya sih. Oh, keras ya? Iya, agak keras sih. Oh, nah ngomong-ngomong plastik keras nih, di Facebook dan sosial media lainnya itu banyak kayak meme gitu yang membahas kalau Mini Pla tuh masih gampang, Super Mini Pla udah agak susah. Iya. Nah terus untuk Moderoid sendiri kalau dicabut dari runnernya katanya udah God hand katanya. Iya. Emang sekeras itu? Iya benar. Bahkan untuk Nook Market sendiri tuh masih kita amplas lagi sih. Wah. Soalnya Nook Market kadang-kadang suka lumayan tebal. Waduh. Untuk ini. Ya itu nggak tahu ya karena masih pertama ya. Iya. Masih produk awal ya, nggak tahu yang sekarang ya. Oh. Kalau gue sih waktu itu ya kayak gitu. Nook Market pas di ini tuh agak keras sih. Dan Nook Market tuh lumayan lumayan kelihatan banget sih. Jadi mesti harus agak diamplas lagi sih. Meskipun pakai nipper pun juga lebih keras. Iya benar. Oh berarti dia. Iya. Ya agak kalau plastiknya sih agak keras sih, makanya ya mungkin ya karena yang seperti yang tadi gue ulang-ulang lagi mungkin karena masih produk awal mungkin ya. Produk awal ya. Nggak tahu mungkin yang sekarang udah mulai bagusan kali gitu, udah lebih gampang lah dirakitnya lah gitu. Oke. Nah kalau untuk si Keropla ini pas kesan pas ngerakitnya tuh ada keras juga kah atau gimana? Atau kayak takut patah gitu, takut gampang patah? Oh enggak, ini yang paling gampang. Oh iya? Ini gampang banget, dan dari mereka sendiri itu ngasih gambaran nggak perlu pakai nipper. Langsung copot, iya, nipper malah disilang ya. Berarti sama kayak Mini Pla zaman dulu dong? Iya, benar. Iya, jadi dan dia tuh, wah ini minim banget sih, minim Nookmark banget sih. Jadi ya emang asal copot aja gitu. Iya. Gua nggak tahu kenapa ya. Mungkin emang ini Plamo ini emang dikhususin buat anak-anak yang nggak terlalu ini. Jadi ya gampang banget ya, copotnya juga gampang banget, cuma tinggal pletekin gitu aja pakai tangan gitu. Iya. Gampang juga, snapfitnya juga enak. Wah bener pokoknya the best lah. Gitu. Oke. Nggak emosi ngerakitnya. Biasanya kan kalau SMP atau Moderoid kan agak sedikit emosi kan karena bener. ya elah nih ada Nookmark segala, ngapain sih ada ini segala. Jadi kalau Keropla nih enak banget sih, damai banget ngerakitnya, nggak pakai emosi. Oke. Iya. Nah, kalau untuk kualitas stiker nih, kualitas stikernya tuh apa ya? Kayak masih standar kah atau bagus banget kah atau malah jelek? Nah, kalau untuk Moderoid sih oke sih kalau gue masuknya. Oke ya. Oke, nggak jelek, nggak bagus banget, nggak jelek banget. Oke lah, lebih. 0/10 berapa? 0 sampai 10 berapa? 8 lah. 8,5 deh. 8,5/10. 8,5/10. Oke, nah kalau untuk si Keropla ini? Keropla untuk kualitas stikernya ya? Kualitas stikernya ya, ini untuk kualitas stikernya ya. Kalau Keropla sih lebih ke arah 9 sih justru. Oh malah lebih bagus deh kualitas stiker. Iya, kualitas stikernya. Si Godmars ini. Iya. Oh. Ya mungkin ya karena ya ditunjukkannya untuk anak-anak, jadi ya kualitas stikernya juga oke aja gitu. Iya. Bagus gitu. Jadi nggak gampang lupas, terus juga ngelepasin stiker dari ininya juga gampang aja gitu. Iya. Cuma ya itu emang dari kualitas gambaran stikernya ya stiker banget sih, nggak menyatu dengan modelnya sih. Iya. Gitu aja sih. Kan ada beberapa nih yang pakai stiker nih. Nih matanya bagus sih. Yang biru nih yang kaki kiri. Iya. Stiker matanya nih bagus sih. Banyak apa ya? Stiker yang solid gitu loh. Iya. Apa namanya? Dari segi bahan, dari segi pewarnaan juga. Iya. Nah ini Mini Pla, kepada admin Mini Pla, Anda nih lihat nih, harus bener-bener lihat kanan kiri juga lah, jangan terlalu ego sama kualitas ini tuh.
Kualitas Minipla stikernya aduh kurang banget sih. Iya. Iya, bahkan untuk apa namanya yang terbaru Dona Intaijin kemarin pas ngerakit gitu pas unboxing itu ya memang dari segi stiker ada peningkatan dibandingkan terdahulu. Iya. Cuman tetap masih kurang sih, masih kurang puas gitu. Ya kalau untuk Super Minipla oke lah. Iya. Nah kalau untuk Shokugan ini nggak tahu kenapa Shokugan si Icarus ini, Zeta Icarus, terutama si Gaudias, Deer sama si Jiref, itu stikernya jelek banget. Dan bahkan di komunitas Minipla internasional itu juga banyak yang mengeluhkan si stikernya ini. Jadi memang jelek banget nih, kayak misal ini tuh, ini udah banyak yang kayak gini no. Oh iya. Ini jelek banget nih. Nanti dilihatin deh foto lebih dekatnya. Tuh, ini kayak gini, kayak kegores dikit tuh gampang lepas. Tuh, apalagi yang kayak gini no. Beda sama Go King, Go Muscle itu bagus sebenarnya, apalagi Go Hunter. Tapi nggak ngerti kenapa Jiref sama Deer sama si Icarus ini juga stikernya kurang sih dia dari segi bahan. Padahal dia duluan Go Muscle dan Go ini kan Hunter kan yang daripada ini kan. Iya. Mungkin karena karena terlalu banyak part yang sudah di pre-paint dari pabriknya, jadi kayak lebih mengorbankan si ini gitu, mengorbankan stikernya mungkin biar harganya nggak terlalu tinggi banget. Soalnya untuk harganya ya meskipun harganya juga udah tinggi banget sih. Masih sampai sekarang kan? Sekarang iya masih 1,5 juta lah kurang lebih. Icarus. Gitu. Nah, cuman memang kalau untuk Icarus sendiri banyak part yang pre-painted gitu. Iya, keren sih. Iya. Itu juga wah. Sayang kalau nggak banyak wishlist jadi dream list jadi wishlist, ambil kali Icarus. Iya, ini emang mantep banget sih. Nah, kalau untuk Moderoid sama si Keropla ini ada part yang udah di pre-painted juga? Atau masih stiker? Part yang udah diwarna? Oh udah, ada nih beberapa sih, paling ya cuma lining garis aja sih nih. Ini sebenarnya ini kaos popong nih, tapi gua lining garis hitam gitu. Enggak, kalau ini kan udah di repaint sama Bang Rifki sendiri ya? Iya. Nah ini di pre-paint dari pabrik kayak gitu, udah ada belum? Kayak misalkan enggak ada. Enggak ada sama sekali? Enggak ada, iya. Moderoid juga? Iya, Moderoid juga sama. Oke. Karena ya mungkin ya tadi balik lagi dia lebih nekenin ke stikernya sih. Jadi dia untuk ininya pewarnaannya dari lebih nekenin ke arah stiker daripada pre-painted dari pabriknya sendiri gitu. Oke, berarti Shokugan masih menang. Shokugan model iyalah, kelihatan lah. Super Minipla masih menang. Iya, memang harganya juga. Iya, dan emang SMP kan sama Super Minipla kan emang menargetkannya kan ke kalangan-kalangan kayak kita kan. Iya, remaja ke atas lah ya. Hobi plamo kan yang model kit kan. Kalau kayak Keropla ini kan dia lebih ke arah yang anak-anak sih kalau menurut gue sih yang gue lihat sih, karena ya selain stikernya banyak ya juga modelannya ya lucu ya. Lucu, keren juga sih ini. Keren ini yang Deisho ini keren banget ya. Keren banget ya. Gue juga waktu itu beli juga karena ngeliatin posternya itu kan wah ini keren tapi Keroro. Iya. Iya, Keroro kan biasanya kan lucu-lucu gitu. Tapi ini keren loh, ya udah itu lah keputusan ngambil. Dan emang nggak kecewa sih, puas sih dengan tapi untuk si Keroro ini kan kita kelihatan di sini ada si yang hijau ya. Iya. Nah, masing-masing robotnya ini ada si ini juga sih, ada pilotnya juga nggak sih? Ada pilotnya. Kan? Iya, ini kebetulan emang gua nggak taruh nih. Oh iya. Soalnya ya itu tadi agak ringkih, jadi gampang lepas gitu. Mungkin kita minum dulu aja kali ya. Ya silakan ambil dari kopi pelaut. Kopi pelaut nih, kopinya enak banget. Coba tadi lo beli yang mana tuh? Tadi yang karamel share apa tadi? Shakerato ya? Shakerato ya. Iya, karamel Shakerato nih. Jadi bedanya tuh dia kopinya dikocok gitu pakai ini ya. Kocokan gitu. Iya. Jadi pahit kopinya sama manis karamelnya nih pas banget sih. Mantap. Dan ini di depan juga ada Ropanggo, kita coba makan. Tadi yang ngerasa apa nih Ropanggonya nih? Ini yang
Green tea. Oh, green tea matcha ya. Dan ini crunchy juga sih ini tadi pas ditusuk. Coba ya. Gimana? Kerasa green tea-nya? Mantep banget. Enak. Bentar ya, ngunyah dulu. Ya, ngunyah dulu. Ya. Enak katanya. Enak. Selain ropang kita juga ada jualan ini juga, ada asinan sama rice bowl gitu. Rice bowl juga macam-macam, ada gyudon, ada chicken katsu, ada chicken roll, pokoknya macam-macam dah. Itu juga kalian bisa milih ininya juga, variasi sausnya juga. Ada barbecue, ada teriyaki gitu. Ada mushroom juga. Berarti buat kalian yang mau nongkrong di sini, nggak cuma terpaku sama roti bakar aja, karena menunya bervariasi. Ya. Betul banget. Ya. Mampir ya di Ragam Rasa Geraha Raya. Alamatnya tadi udah ke depan aja ya. Iya, di depan aja. Iya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk si Keroro ini kan dulu ada kartunnya kan? Iya. Dan kalau nggak salah dulu ada gamenya di PS1 ya? Game PS1. Apa Nintendo ya? Kalau nggak salah dulu ada gamenya deh. Lupa inget sih antara PS1 ya kayaknya. Iya, pokoknya game-game lama lah tahun 90 2000-an awal ya. Iya. Nah, kalau untuk si God Mars ini dia dari apa nih? Apakah series kah atau anime atau the movie? Anime. Dia dari anime antara tahun 80 atau 70 gitu. Lumayan terkenal sih. Tapi gue justru taunya itu dari game Super Robot Wars, justru taunya dari ini God Mars ini. Oh, dari game berarti ya. Nah, kalau untuk di seriesnya nih, si God Mars ini dia ada robot lain nggak sih atau cuman ini aja? Hanya ini aja. Ini aja? Ya, dia jadi modelnya itu ini 1, 2, 3, 4 gitu lagi. 5 robot jadi satu. Ya gagal lupa dia aja. Jadi kaki tangan badannya itu 5, 6 malah tambahin ini. Jagoan ini. Jadi satu gitu. Oh, dia hampir kayak mecha Sentai gitu lah, jadi beberapa robot jadi satu gitu. Oke. Nah, untuk boxnya sendiri, itu sistemnya kayak mini pla atau kayak super mini pla yang premium Bandai. Kayak misalkan kalau mini pla dia di dalam satu box besar itu kan ada beberapa box lagi tuh. Nah, kalau kalau mini pla premium Bandai itu kan cuma satu box besar, terus di dalamnya langsung ke runnernya. Iya. Nah, kalau untuk si Keropla dan si Moderoid ini gimana deh sistem boxnya? Hampir kayak Supla. Hampir kayak Supla. Iya. Bukan hampir, emang kayak Supla sih, iya. Oh. Dia jadi satu box besar gitu, pas dibuka udah ada runnernya semuanya. Oh, berarti persis kayak yang premium Bandai ya? Iya, persis banget ya. Oke. Nah, terus untuk penggabungannya sendiri nih, ada nggak part yang sekiranya dikorbankan pas digabung kayak gini? Ada, pasti. Platformernya ada, iya. Oh. Jadi kayak itu kan dicopot kepalanya, tangannya, kakinya, dan ada part khusus yang berbentuk kayak tangan gitu. Jadi nanti disatuin lagi. Ini sebenarnya tadi pengen bawa sih untuk platformer, cuma banyak banget. Oh, banyak banget malah. Banyak, iya, platformer banyak. Jadi kayak kaki sama tangan aja tuh bukan nih kayak dibikin kayak di X gitu, dimasukin gitu, enggak, tapi dicopot-copot beberapa bagian, kayak bagian kaki ininya, terus jadi badannya nih, kepalanya, tangannya juga dicopot tuh. Gitu. Nah, itu salah satu juga kelemahannya untuk Moderoid di God Mars ini, banyak platformernya. Gitu. Kayaknya sampai sekarang deh, yang sih Dino Xenon juga kayaknya banyak gak sih platformernya tuh? Banyak ya? Iya, kalau nggak salah ya kalian tonton aja review orang lain lah gitu. Untuk belum megang. belum megang. Iya, belum megang juga kita. Iya. Jadi nggak tahu kalau platformernya yang sekarang masih sama atau udah berkurang, kurang tahu. Iya. Berarti, ini buat kalian yang agak teledor, kayaknya harus nyimpen baik-baik sih ya. Betul banget. Harus nyimpen baik-baik dari si platformer ini, karena ya si super mini pla gitu itu kan juga ada platformernya. Nah, itu memang harus simpennya baik-baik sih. Apalagi yang kecil-kecil gitu kan. Iya. Takutnya jatuh, hilang, aduh, nggak bisa dirubah gitu malah. Iya. Nyari partnya juga belum tentu ada yang jual kan? Iya. Platformernya.
Oke. Nah, kalau untuk kelemahan nih, kelemahan dari si dua ini apa? Kelemahannya, mungkin dari moderate dulu deh. Tadi selain performanya yang banyak, kelemahannya apa lagi? Yang bikin jelek lah gitu, poin-poin jeleknya. Itu sih kalau gue lebih ke arah ya ini nih, selain kurang artikulasi sama ada satu meka nih. Ini nih kan harusnya kalau di seriesnya atau di cogokinnya tuh dia masuk ke dalam ini nih, badannya ini nih. Oke. Tapi nggak bisa. Oh. Jadi dia di luar gitu aja. Iya. Nah itu salah satu kurangnya dari Moderoid God Mars ini. Sayang sih karena kan di seriesnya sendiri dia juga harusnya masuk ke dalam sih deh. Iya. Tapi justru karena Moderoidnya ini nggak bisa dibuka, jadi ya nggak bisa masuk dia ke dalam. Gitu ya, agak sayang sih gitu ya. Sama ya satu lagi ya tadi itu artikulasinya juga agak kurang sih. Jadi kalau untuk pose-pose ekstrim sih agak sedikit gitu. Ya mungkin karena nggak tahu ya, karena apa karena dia masih awal atau emang Moderoid kayak gitu, kurang tahu juga gitu. Karena gue juga belum ini sih ngambil Moderoid yang terbaru sih. Ada sih beberapa Moderoid yang pengen gue ambil sih, cuma ya itu belum sempet aja ngambil gitu. Oke. Nah untuk Keropla apa ya? Hampir sama, artikulasinya juga agak kurang, sama ya itu tadi yang tadi sempat gue bilang ada beberapa partnya tuh yang agak gampang copot sih. Oh. Ya, kecuali untuk yang ini ya, yang Keroronya ini ya itu agak sedikit sensitif gitu. Ada beberapa yang masih bisa gampang ke ini, ke set gini, ada juga yang beberapa gampang lepas gitu. Itu juga salah satu sebabnya kenapa nggak gue taruh beberapa anggotanya di belakangnya, karena harusnya ini di belakang nih ada ininya, anak buahnya dia gitu, bisa dimasukin nih ke dalam sini. Cuma karena ya gampang copot, jadi ya gue nggak taruh lah gitu. Oke. Lebih ke itu sih kalau pendapat gue pribadi sih, ini yang kelemahannya, kurangannya gitu. Tapi kalau dari join-joinnya nih, ada nggak sih join yang bener-bener kayak rapet terus kalau digerakin apa ya, rentan patah gitu? Kayak semisal di Minipla X Emperor itu kan ada join yang di telapak kaki sama apa namanya pergelangan siku tuh. Itu kalau misalnya kita pakai yang join ball itu apa ya, kayak lama-lama rapet banget gitu, dan kalau diputar tuh bisa rawan patah. Kalau di X Emperor, nah kalau di sini ada nggak sih join yang kira-kira tuh rapet banget? Untuk join yang sangat rapat banget sih enggak sih, aman sih kalau aman semua ya. Iya, kalau untuk Keropla ini nggak ada yang gampang copot atau gampang patah gitu, enggak sih. Jadi kalau untuk dimain-mainin sih juga atau digerak-gerakin sih juga aman-aman aja sih. Aman ya? Iya, gitu. Kalau untuk Moderoid sejauh ini sih yang gue lihat juga masih juga aman juga sih, belum ada join yang ini. Paling ya apa ya, kalau mau dilepas ini agak keras ini untuk tangan dan kakinya, jadi mesti agak sedikit diputer lah, cuma ya hati-hati aja sih. Nggak mau bilang kuat juga, cuma ya hati-hati aja sih untuk Moderoid ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, yaudah guys, untuk Minipla kali ini kayaknya segitu dulu aja. Kalian komen nih, menurut kalian lebih bagus Minipla, Super Minipla, Shokugan Piloting Project, terus si Keropla ini atau Moderoid? Tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu kan tiba-tiba ada giveaway gitu kan. Giveaway-nya nggak di depan ini kan? Tidak. Call free semua itu, call free. Gitu guys. Ya udah, Bang Rifki terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Buat teman-teman jangan lupa like, share, subscribe, komen juga. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.